Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Santai, kali ini bersama Dr. Ali Ashar. Pada kesempatan ini kita akan membahas makalah dari karya Imam Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makalah yang pertama yang akan kita bahas, min alamatin najahi fin nihayah ar-ruju'u ilallah fil bidayah. Silakan. Ya, terima kasih para muhibbin. Makalah yang pertama dari Imam Athaillah bahwa tanda-tanda kesuksesan seseorang itu memang sejak awal dia selalu bersama Allah, selalu membawa Allah dalam segala ikhtiarnya. Jadi kalau semua ikhtiar kita itu dari awal kita yakini bahwa kita ini sedang menjemput takdir, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Kalaupun ada hambatan-hambatan di tengah jalan, itu kita tidak berputus asa, karena hambatan itu juga dari Allah. Jadi kemudahan itu dari Allah, hambatan itu juga dari Allah. Jadi sumbernya sama, maka tidak ada kata putus asa. Kalaupun sukses juga tidak ada kata senang yang berlebihan, karena sumbernya itu sama. Kita sedang menjemput takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertulis jauh sebelum Allah menciptakan semuanya. Karena takdir manusia itu diciptakan oleh Allah nomor 3. Catatan-catatan manusia dan seluruh makhluk itu dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Allah itu menciptakan makhluk pertama kali itu air. Yang kedua ilmu atau pena. Kemudian yang ketiga Lauhil Mahfuz. Dan yang keempat baru Arsy. Dan yang kelima, keenam baru yang lain-lain. Jadi Lauhil Mahfuz itu diciptakan nomor 3. Jadi jauh sebelum kita lahir, bahkan jauh sebelum adanya alam semesta itu, catatan-catatan perjalanan makhluk sudah ada. Nah kita ini menjemput, kita kan tidak tahu ini. Kita mau jadi apa, kita perjalanannya kayak apa, kita menjemput sesuai dengan kemampuan akal hati yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, menjemput takdir yang terbaik. Bagaimana kalau menyikapi misalkan kita sudah berusaha, sudah tawakal kepada Allah, ternyata pada akhirnya kita gagal? Ya gagal juga dari Allah, berhasil juga dari Allah. Kata gagal itu kan istilah atau kalimat kita yang menunjukkan belum sesuai dengan keinginan kita, tapi sudah sesuai keinginan Allah. Keinginan Allah memang ikhtiar kita itu diwujudkan besok di hari kiamat dengan balasan yang lebih besar. Maka tidak ada istilah doa tidak dikabulkan, tidak ada. Semua doa dicatat oleh Allah dan dikabulkan. Hanya waktunya, ada yang dikabulkan sekarang, ada yang ditunda tahun depan, ada yang ditunda nanti di hari akhir. Itu saja. Jadi itu hanya kalimat-kalimat kita saja. Nah, kalau kita meyakini semua sumbernya dari zat yang satu, maka enak hidup ini. Lanjut makalah yang kedua. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Ya, makalah yang kedua, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang sejak awal itu sudah baik, maka insya Allah akhirnya baik. Siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Itu kan satu pepatah yang sudah sangat masyhur. Siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Siapa yang menanam budi baik, maka akan panen juga dengan balasan-balasan yang baik. Nah, panen itu waktunya beda-beda. Bisa saja secara spontan, bisa juga ditunda oleh Allah. Panennya anaknya, yang panen cucunya. Orang yang senang riyadhah, yang senang tirakat, orang yang senang munajat dan seterusnya, itu
akan panen. Nah, panennya oleh Allah kadang 50% ketika dia masih hidup, 50% diberikan kepada keturunannya. Nah, jadi ketika ada orang yang sukses besar, itu yakinlah bukan kesuksesan dia semata, tapi ada peran orang tua, ada peran kakek nenek, ada peran kerabat, ada peran teman yang mendoakan dia, sehingga kemudian terakumulasi menjadi sebuah kesuksesan yang besar. Ada satu kisah, dulu itu ada seorang bapak namanya Mustafa. Kiai bukan gitu ya. Mustafa ini pekerjaannya tukang kusir lah ya. Zaman dulu kan transportasi itu pakai delman lah ya. Pakai delman, pakai kuda yang ditarik. Nah, Pak Mustafa ini kemudian memondokkan anak-anaknya dan dia menyatakan kepada kiainya, Pak Kiai, ini anak-anak saya pasrahkan supaya mencari ilmu ke panjenengan, saya bagian bekerja. Lah 50% hasil saya ini untuk keluarga, 50% saya serahkan panjenengan. Jadi Pak Mustafa ini kemudian setiap dapat hasil 1 bulan itu setor kepada sang kiai 50%. Nah, ikhtiar yang luar biasa ini kemudian hasilnya putra-putrinya Pak Mustafa ini kemudian banyak menjadi orang-orang yang bermanfaat. Nah, kemudian menjadi keluarga besar Mustafa Bisri di Rembang. Punya anak namanya Bisri, kiai besar terkenal dengan Bisri Mustafa. Kemudian adiknya namanya Misbah, seorang ulama yang alim yang banyak menerjemah kitab. Dulu mukimnya di Bangilan Tuban. Kiai Misbah Mustafa dan lain sebagainya. Jadi ikhtiar atau tanaman yang ditanam oleh Pak Mustafa ini kemudian tembus di satu generasi berikutnya. Begitu. Jadi kalau apa yang kita usahakan itu tidak mengkhianati dari hasil usahanya gitu. Benar, tidak ada yang sia-sia. Meskipun belum kelihatan sekarang. Benar, tidak ada yang sia-sia dan yang mencatat itu Allah. Oleh karenanya pengakuan manusia itu ya penting-penting tidak penting ya. Diakui ya alhamdulillah gitu ya. Karena kita manusia diakui itu menjadi motivasi gitu ya. Kalaupun tidak diakui ya tidak apa-apa. Karena catatannya itu sama. Yang mencatat Allah dengan malaikatnya gitu ya. Jadi amal baik kita, baik yang tersembunyi maupun tidak, itu direspon orang, diakui orang, alhamdulillah. Tidak diakui ya tidak apa-apa. Karena semuanya tidak ada yang terlewat, satu pun tidak ada yang terlewat, tidak ada. Tapi kadang kita sebagai makhluk sosial kan ada dari omongan orang itu yang kita pikirin, kita hayati benar tidak kan begitu. Ya betul, wajar. Kita ini manusia yang punya banyak kekurangan itu ya. Kalau kita ini dipuji orang kita seneng itu ya maklum, wajar. Kemudian kalau kita dicaci maki orang itu kita sedih, itu ya wajar saja. Karena kita manusia biasa itu. Tapi kemudian harus kita kembalikan bahwa yang meluncurkan kalimat pujian itu Allah. Begitu juga yang meluncurkan kalimat cacian itu hakikinya Allah. Sehingga kita tidak berlarut-larut lah. Sedih boleh, tidak boleh lama. Marah boleh, yang tidak boleh kan lama. Nabi marah sering tapi tidak lama. Nah, gitu. Senang boleh, wajar itu, tapi tidak boleh berlebihan. Makalah yang ketiga, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Baik, para muhibbin, makalah yang ketiga itu ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fik yumdi. Semua nafas yang kita hembuskan tiap detik, tiap jam, tiap hari, di situ membawa takdirnya Allah yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah terlalu risau gitu. Jadi tidak ada istilahnya Allah itu kemudian meninggalkan makhluknya kelaparan, tidak ada. Harik turzak, bergeraklah maka engkau akan diberi rizki. Nah, luar biasa kan, bergerak saja maka engkau akan diberi rizki. Dengan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita maksimalkan. Nah, menjemput rizki, menjemput bola itu wajib.
Karena makom kita ini makom kasab, makom usaha, maka wajib itu mengenai berhasil ya sesuai dengan harapan kita berapa persen itu urusan Allah, karena takdir Allah itu sudah bareng dengan setiap nafas kita. Jadi kita dengan anak-anak kita gitu tidak usah begitu khawatir. Kewajiban kita memberi ilmu gitu ya, mengiringi anak kita sehat, memberi ilmu, memberi wawasan, menasehati kalau ada yang tidak baik. Soal rizkinya nanti Allah, kita tidak boleh terlalu risau. Memplanning harus, planning itu harus ya, kita memplanning umur sekian begini, umur sekian begini itu harus ya memplanning itu. Nah, planning kita itu nanti 100% berhasil, alhamdulillah. 80% berhasil, alhamdulillah. 60% berhasil juga alhamdulillah. Nah, jangan juga berlebihan, hidup ini seperti air yang mengalir saja. Ya betul maksudnya, tetapi mengalirnya harus diperkencang gitu ya. Kalau air mengalir aja ya enggak punya prestasi. Lah hidup kalau enggak punya prestasi, enggak punya amal jariah. Hidup ini harus punya prestasi yang prestasi itu bisa dikenang orang, bisa menjadi nama baik, sehingga anak turun kita itu bangga kalau mengenang kita. Kita punya prestasi. Kalau melihat pada kalimat qadarun itu kan takdir ya Gus. Berarti sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada istilahnya kebetulan. Oh tidak ada. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah kita ini beruntung karena jalur kita ini jalur yang baik. Kita dilahirkan dari rahimnya orang yang beragama Islam, sehingga kemudian kita secara otomatis menjadi Islam. Itu sebuah anugerah. Karena banyak orang-orang yang lahir dari keluarga yang non-muslim. Sehingga kadang harus mencari identitas diri sampai kemudian menjadi mu'alaf. Melalui proses yang panjang. Lah kita ini tinggal kemudian mencari data, mencari dalil-dalil untuk menguatkan dan memperkokoh iman kita. Pondasinya kita diberi cuma-cuma. Lahir jadi anaknya orang Islam, sejak kecil sudah kenal masjid, sudah kenal pondok. Ini sesuatu anugerah yang harus disyukuri, dan itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Harus kita syukuri. Tidak ada istilah kebetulan, tidak ada. Ikhtiar kita lakukan, dan ikhtiar itu bagian dari takdir. Bukan terpisah dari takdir, tidak. Jadi ikhtiar berjalan, takdir berjalan. Bukan berjalan terpisah, tapi keduanya ini berbarengan. Berbarengan. Ikhtiar kita ini juga bagian dari takdir, hasilnya itu juga takdir dari Allah. Oke. Terima kasih. Cukup sekian bincang santai kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menambah barokah, menambah ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.